Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sukawedi, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat tentunya ya. Ketemu lagi dengan saya Haris Colex di Mencekam Menceritakan Email Kamu. Dan kali ini saya akan membacakan cerita dengan judul Mes KAI hanya di Mencekam. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Memiliki seorang paman yang bekerja sebagai masinis kereta api itu bisa dibayangkan privilege-nya ya. Apalagi kalau bukan diskonan tiket untuk ke beberapa wilayah gitu. Tapi biasanya saya harus mengkonfirmasi keberangkatan saya beberapa hari sebelumnya. Jadi biar nggak mendadak gitu. Jadi masih disisain lah ya. Tapi itu sih dulu ya, sekitar tahun 2000-an lah ya, hingga tahun 2005. Enggak sekarang juga, karena sekarang sudah berbeda sistemnya ya. Dan juga saya nggak tahu sekarang harus seperti apa dulu gitu. Dan karena paman saya juga sudah nggak kerja sebagai masinis lagi karena sudah pensiun. Sebelum tanggal keberangkatan 3 hari sebelumnya saya sudah harus datang ke mes tempat paman bekerja ya. Dan mes KAI itu ya maksudnya, seperti gedung tua yang gak terlalu banyak penghuninya. Mungkin sekitar 30 orang kalau kumpul semua itu ya. Tapi gak mungkin kumpul ya. Kan semuanya dibagi gitu kan. Ada yang misalkan beberapa orang melakukan perjalanan gitu, ada yang stay gitu kan. Nah kalau sebagian berangkat dan kerja mungkin hanya menyisakan sebagian saja, seperti itulah. Dan waktu itu saya mengatur keberangkatannya di hari Minggu. Dan paman saya waktu itu, saya ingat betul, minta saya untuk nginep aja di mes gitu. Kata paman waktu itu biar lebih dekat berangkatnya gitu. Jadi biar enak, gak terburu-buru. Dan tinggal jalan kaki aja gitu dari mes ke stasiun keretanya. Karena deket ya. Waktu itu ya nurut aja saya. Nurutin tawaran paman ya. Dan malam Minggu itu ya saya nginap di mes. Nah, stasiunnya dekat dengan jalan raya ya. Tapi mesnya itu ada di dalam stasiun sisi sebelah selatan. Sehingga kalau ingin keluar butuh effort banget ya. Ya keluar cuman pengen jajan atau cari makan gitu. Aduh kayaknya effort banget gitu ya. Ya di mes sih memang ya tersedia, ada kompor gitu, rice cooker, peralatan memasak. Tapi mungkin paman dan teman-teman yang lain sudah keburu capek gitu ya kalau pas datang ke mes ya, dan nggak pengen repot kalau harus masak gitu, jadi lebih kebeli aja sih ya kalau makan. Jadi kayak kelihatan banget barang-barangnya itu jarang banget dipakai gitu. Malam Minggu datang waktu itu saya, dan minggunya paman kerja di shift pagi gitu. Malam Minggu itu saya dan beberapa orang teman paman yang lainnya keluar untuk mencari makan. Beres makan sekitar jam 10-an malam lah ya kalau nggak salah, waktu itu sekitar jam 10-an malam. Dan kami semua balik lagi ke mes. Dan kebetulan saya tuh tipe orang yang sulit untuk tidur nyenyak ketika berada di tempat yang baru. Jadi dimanapun itu, misalkan kayak ke hotel, ke tempat saudara gitu, itu pasti akan susah banget untuk tidur. Dan kebenaran malam itu juga saya susah banget buat tidur ya. Ya menginap
di mes paman saya nggak bisa tidur bukan karena tempatnya nggak nyaman, bukan karena tempatnya nggak nyaman, tempatnya nyaman banget ya, nyaman banget, kasurnya empuk, ada AC-nya gitu, kamarnya juga bersih, tapi nggak tahu kenapa saya tetap aja susah buat tidur gitu. Dan waktu itu saya coba banget buat tidur ya, udah dimerem-meremin, terus kedengeran ada suara peluit kereta yang akan masuk. Prit, gitu. Dalam hati, peluit apa yang jam segini? Apa ada kereta gitu? Aneh aja waktu itu. Karena kereta terakhir waktu itu masuk itu sekitar jam 8:30 malam atau 20.30 ya. Dan gak ada kereta lain selain itu. Dan waktu itu saya baru masuk ke mes aja, baru selesai makan ya. Maksudnya baru selesai makan aja sekitar jam 10 malam waktu itu. Saking aneh ya, bingung gitu kan. Jadi saya bangunin tuh paman. Paman, bangun. Tadi ada suara peluit gitu, gak berhenti. Terus paman bilang, peluit apa? Mana ada peluit. Terus juga mana ada kereta masuk jam segini, tengah malam. Kereta masuk itu selambat-lambatnya jam 8:30. Kalau ada rel yang anjlok, itu pun baru masuk sekitar jam 1 pagi atau jam 2 pagi. Dan itu juga jarang terjadi, gak mungkin. Terus paman ngomong itu mungkin saya salah dengar, atau juga mungkin terlalu lelah gitu. Udah tidur lagi gitu. Dan ya udah deh, nurut aja ya waktu itu ya, nurut buat dimerem-meremin gitu. Terus tiba-tiba kebelet pengen buang air kecil. Dan sayangnya di kamar paman itu nggak ada kamar kecil. Jadi kamar kecil itu ada di gedung lain dan harus turun melalui anak tangga. Dan kebetulannya lagi, kamar paman saya itu ada di lantai 4. Dan kamar mandinya itu ada di gedung lain ya. Jadi harus effort banget turun tangga dan ke gedung lain gitu. Dan saat itu saya bener-bener nyesel gitu. Bener-bener nyesel kenapa saya harus nginep di mes paman gitu ya. Waktu itu saya pengen bangunin paman, tapi kan gak enak gitu. Aduh, bingung juga mau banguninnya. Paman kan subuh-subuh harus kudu siap-siap gitu, kudu kerja kan, nanti keganggu. Ya udah deh, nggak usah dibangunin. Bingung kan, udah pengen pipis banget, tapi kalau dibawa tidur tetap nggak bisa gitu. Lalu sayup-sayup di aula di bawah itu masih kedengeran ada beberapa orang yang lagi ngobrol di situ. Mes KAI itu sebelumnya dijelasin dulu deh ya teman. Jadi mes KAI itu berbentuk persegi ya, dan di tengah-tengahnya itu bolong, nggak ada atapnya. Jadi bagian yang bolong nggak ada atapnya itu disebut aula gitu. Dan biasanya teman-temannya paman itu kumpul di sana gitu. Entah itu buat sekedar main gaple atau buat masak-masak, terkadang bahkan barbekyuan juga di situ gitu. Dan kalau hujan, ya aula itu bakal sepi gitu kan nggak ada atapnya karena gitu. Dan balik lagi, karena tadi kedengeran masih ada beberapa orang yang main gaple gitu, jadi saya turun. Karena waktu itu saya pikir ada yang nemenin nih. Ya walau nggak nganterin ke kamar mandi gitu kan, tetap ada yang nemenin. Jadi langsung tuh nggak mikir panjang, langsung turun tuh. Pas sampai di lantai bawah, saya nggak ngelihat ada siapa-siapa di sana. Aula itu bener-bener gelap, kosong, gak ada orang satupun. Karena udah nggak tahan lagi gitu kan. Ya udah deh, saya pipis aja di deket pohon belimbing bulu yang ada di deket aula gitu. Pikir saya
Nggak usah lah, nggak perlu jauh-jauh untuk ke kamar mandi. Karena kamar mandi harus berjalan lebih jauh dan lebih ke belakang lagi. Saya juga nggak berani gitu kan, karena udah tengah malam gitu. Selesai buang air di pohon belimbing wulu itu, saya buru-buru tuh naik lagi. Dan ketika saya berada di tangga naik ke lantai 4 lagi gitu kan ya, lalu tiba-tiba ada suara yang berdehem-dehem gitu. Gitu. Lalu refleks kan, saya noleh gitu. Ya dalam hati, mungkin saya salah dengar, kan gak ada siapa-siapa di situ gitu. Tapi pas saya udah naik ke lantai 2, saya bisa lihat ke arah pohon belimbing wulu di tempat saya pipis tadi gitu. Dan saya melihat seseorang. Orang itu mengenakan pakaian celana jogger motif loreng tentara ya, dan kaos atasan warna biru. Dan gak tahu kenapa, sesuatu itu sangat persis dengan saya. Dan saking gak percayanya, saya terus saja memandang pria itu yang masih pipis di depan pohon belimbing wulu itu. Saya benar-benar merinding sejadi-jadinya, karena sesuatu yang berdiri di depan pohon belimbing wulu itu sangat persis, mirip banget dengan saya. Saya berusaha buru-buru tuh naik dengan cepat ya tentunya, agar cepet-cepet lah sampai ke kamar gitu. Tapi suara air kencing itu ya, yang mengucur membasahi kerikil, krecek-krecek gitunya tuh, membuat saya harus lagi-lagi menoleh gitu ke arah belimbing wulu itu gitu. Dan sesuatu atau seseorang yang menyerupai itu masih berdiri di sana gitu. Ia bahkan sempat menoleh dan tersenyum sangat lebar ke arah saya gitu. Dan kepalanya itu nampak bergerak patah-patah gitu, beberapa kali ke kanan dan ke kiri. Seketika saya sampai di kamar dan paman gak ada di situ. Terus bingung kan, saya buka lagi pintunya, terus lihat kanan kiri gitu, lihat ke bawah dari lantai 4. Lagi-lagi saya dibuat merinding ketika melihat paman sedang mengantar seseorang ke arah koridor menuju kamar mandi. Dalam hati, itu siapa? Kok saya nggak tahu? Dan lagi-lagi seseorang itu mengenakan celana jogger motif tentara loreng ya, dengan atasan kaos berwarna biru. Dan saya lihat paman merangkul bahu pria yang menyerupai saya itu. Jadi bingung mau gimana. Saya nunggu aja tuh, nunggu dengan perasaan yang cemas di dalam kamar gitu, dan berharap paman cepat kembali gitu. Tapi sampai jam 3 pagi paman belum naik-naik juga gitu, belum balik-balik lagi. Waktu itu khawatir banget, jangan-jangan ada apa-apa nih sama paman gitu. Lalu udah deh ya, menyiapkan keberanian gitu untuk turun. Udah nggak pikir panjang, udah langsung turun. Awalnya saya ke arah koridor tuh yang menuju ke kamar mandi ya. Tapi melihat kamar mandi gelap dan lampunya dimatiin, saya yakin kalau paman dan seseorang yang menyerupai saya itu nggak ada di sana gitu. Terus baru sampai situ saya ngedenger pagar depan yang didorong gitu, suara pagar gitu yang berdecit-decit gitu. Jadi saya langsung lari tuh ke arah pagar dan saya lihat paman di sana sendirian, nggak ada siapa-siapa dan nggak ada juga orang yang menyerupai saya itu. Lalu saat paman berbalik, kaget paman ngelihat saya di situ. Terus saya langsung tanya kan spontan gitu, lah kenapa paman kaget? Terus kata paman, loh kok kamu? Gitu. Saya nanya balik tuh, paman dari mana? Terus tadi siapa
yang sama paman. Tadi paman barusan nganter kamu pulang naik taksi ke stasiun. Katanya kamu gak bisa tidur di mes ini. Mau pulang. Dan nanti mau berangkat besok dari rumah aja. Saya jawab, tapi saya dari tadi ada di sini paman. Paman bingung, saya juga bingung kan ya. Yaudah deh, kami berdua balik lagi tuh ke dalam kamar. Saya ingat aja di perjalanan naik, paman tuh sempet nyubit-nyubit pipi tangan saya dan memastikan bahwa saya ini benar-benar manusia gitu. Saya tanya kan, penasaran. Jadi yang tadi apa bener naik taksi? Iya, bener-bener naik taksi. Wujudnya begitu solid kayak kamu. Persis. Ya cuma gak banyak bicara aja. Nanti dulu. Tadi kamu ngelakuin apa? Paman kayak interogasi gitu nanyanya. Saya bingung kan tuh jawabnya. Jadi nanti dulu, maksud paman apa nih? Iya, apa kamu tadi ngelakuin hal-hal yang dilarang? Saya nggak ngelakuin hal-hal yang dilarang, paman. Saya jawab gitu tuh. Terus kata paman, cuma apa? Cuma pipis di depan pohon belimbing wulu. Baik, itu tadi mencekam. Semoga bisa menghibur tentunya. Dan untuk warga Sukawedi yang ingin ikut bercerita, yang punya pengalaman tentunya, punya pengalaman horor, bisa banget. Tinggal kirim saja ceritanya baik dalam bentuk rekaman audio atau tulisan ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Haris Colek pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify.